Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan segala aspek dari tatanan kehidupan manusia ini. Rasul mengajarkan kepada kita dan memberikan contoh kepada kita di bulan Sya'ban, merupakan salah satu bulan yang paling banyak Rasulullah SAW berpuasa di antara bulan-bulan yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya beliau bisa mengqadha semua puasanya di bulan ini. Inilah fungsinya kita mempunyai pedoman hidup. Ibu-ibu yang masih tertinggal puasanya untuk menunaikannya itu adalah di bulan ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-34, yaitu al-khiyanah, di mana Imam Az-Zahabi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau menyebutkan firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Di mana kalau kita menerjemahkan artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kalian mengkhianati Allah wa rasul dan rasul, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 27 ini diturunkan kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW pada saat beliau diberikan amanah oleh Rasul untuk menyampaikan berita kepada orang-orang Bani Quraidah. Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dikhianati oleh orang-orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah. Mereka mengkhianati Rasul pada saat peperangan Tabuk. Mereka berkata dan berjanji bahwasanya mereka akan membantu Rasulullah SAW, tapi mereka bergabung dengan pasukan kafir. Nah, pada saat Abu Lubabah itu kembali ke bentengnya Bani Quraidah, beliau itu ditanyai oleh salah satu pemuka Yahudi.
Pada saat itu orang-orang Yahudi itu sangat mempercayai kepada sahabat Rasul Sa'ad bin Mu'adz. Ini merupakan salah satu sahabat Rasul yang meninggal dunia, arasy Allah itu bergetar. Padahal dia hanya 8 tahun masuk Islam. Tapi begitu dia meninggal dunia, arasy Allah itu bergetar. Begitulah spektakuler amalnya. Apa yang dia lakukan? Dia menghukumi semua Bani Quraidah yang sudah dewasa dengan dihukuman mati. Nah, pada saat itu pimpinan suku Bani Quraidah menanyakan kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya kami menanyakan keputusan ini, memberikan musyawarah kami ini kepada Sa'ad?" Lalu pada saat itu Abu Lubabah dia teringat kepada anak dan istrinya yang berada di dalam benteng Bani Quraidah. Dia menjawabnya dengan seperti itu. Kalau kalian menanyakan kepada Sa'ad, maka kalian seperti itu dibuat sama Abu Lubabah. Ini adalah pengkhianatan. Sehingga apa? Abu Lubabah memberikan peringatan kepada Bani Quraidah, jangan kalian tanya kepada Sa'ad, kalian nanti akan dieksekusi semuanya. Inilah yang disebutkan dengan pengkhianatan. Sehingga apa yang terjadi? Turunlah ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan mengkhianati amanat yang telah diberikan kepada kamu, wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahuinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Abu Lubabah sudah melakukan sebuah kesalahan besar, dan dia mengetahui ayat ini turun untuk dia. Maka beliau ingin bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Beliau mengambil sebuah cara taubat yang paling ekstrim, mengikat diri di tiang Masjid Nabawi. Mengikat diri, tidak makan, tidak minum, dilepas sama anak perempuannya hanya pada saat buang hajat, langsung diikat lagi. Begitu beliau menghukum dirinya. Sampai kapan? Ada riwayat mengatakan 15 hari, ada riwayat mengatakan 7 hari. Orang-orang di Madinah mengatakan, ya sudahlah, lepas saja kamu makan, nanti kamu akan mati. Tidak, saya tidak akan pernah melepaskan diri saya dari tempat ini kecuali Allah mengampuni saya. Itu yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Sehingga apa yang terjadi di Madinah, kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke Raudhah, tiang Ustuwanatul Abu Lubabah namanya. Ada sebuah tiang, nanti dilihat tulisan hijau, Ustuwanah Abu Lubabah. Itulah tempat tiang di mana Abu Lubabah mengikat dirinya, sehingga turunlah ayat bahwasanya Allah mengampuninya dia. Maka di dalam Raudhah itu, kalau kita memahami sejarahnya, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Begitu kita masuk Raudhah, ada tiang, kalau misalnya sebelah kanan, misalnya sebelah sini ada Ustuwanatul Sarir, tempat Rasul tidur. Setelah itu ada Ustuwanatul Haris, setelah itu ada Ustuwanatul Ufud. Semua tiang itu punya sejarah tersendiri. Jadi kita bukan mengambil keberkahannya bukan dengan lap-lap tiang tersebut, tidak. Nah, seperti orang India, mereka suka seperti itu, ambil kain lapnya tiang tersebut, bukan seperti itu. Ambil berkahnya bagaimana? Ambil berkahnya berdiri di tiang itu, sembahyang di tiang itu. Kenapa? Kalau Ustuwanatul Sarir itu memang tempat kasur Rasul. Manusia yang paling mulia di atas jagat raya tidurnya di atas tiang itu, di pelepah kurma, di pohon kurma itu. Maka bersandar di situ. Upayakan masuk Raudhah, lihat mana ada tulisan hijau, itu semuanya punya sejarah. Maka kalau misalnya mau bimbingan manasik haji dan umrah, boleh nanti mengikuti dengan kita. Kita buka free ya, untuk supaya mengetahui bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan bagaimana nampak tidak sejarahnya di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Nah, ayat ini diturunkan kepada Abu Lubabah dikarenakan sebuah pengkhianatan beliau. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan, pada saat beliau menjelaskan tafsir amanatikum, amanat yang diberikan kepada kamu, yaitu adalah kullu taklif, semua kewajiban.
Pada saat seseorang meninggalkan semua kewajibannya, maka berarti dia sedang berkhianat kepada Allah. Allah mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Pada saat seseorang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah melarang kita untuk melakukan zina. Maka pada saat seseorang melakukan zina, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas tentang amanatikum. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya sudah sangat sering kita mendengarkan tentang muttafaqun alaih, tentang tanda-tanda orang munafik. Ya. Wa in shama wa in shalla, kendati dia berpuasa, kendati dia salat, tapi kalau dia melakukan 3 hal ini, dia adalah orang munafik. Apa saja itu? Idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara, dia berbohong. Ya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang berbicara itu mengungkapkan kebohongan. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia akan mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah, maka dia akan khianat. Khianat itu bahasa Arab, dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah ditranslitasi dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu kalau seandainya ada satu kosakata di dalam bahasa Aceh yang itu mungkin tidak ada di dalam bahasa Arab, ya, ataupun dalam bahasa apapun. Ada satu sifat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan orang mukmin itu disifatkan dengan segala sifat kecuali khianat. Ya, kecuali khianat. Kalau kita ingin mengatakan orang Aceh itu disifati dengan segala sifat kecuali sifat kueh. Nah, tidak ada istilah dalam bahasa lain, bahasa kueh itu tidak ada. Bagaimana sikapnya? Ini hanya ada dalam karakter orang Aceh. Kata-kata kueh tersebut. Bagaimana kita menerjemahkan? Sulit sekali kita menerjemahkan, tapi kita hanya bisa melihat dari perilaku orang-orang yang melakukan kueh tersebut. Nah, dalam kitab Al-Kabair ini Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasanya menyebutkan hadis Rasulullah SAW 3 tanda orang-orang munafik, yaitu diantaranya salah satunya itu adalah apabila diberikan amanah maka dia akan berkhianat. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang mencalonkan diri untuk mendapatkan amanah. Dan saya yakin insya-Allah caleg di Hagu Selatan insya-Allah semuanya amanah. Apalagi kita sering bertemu dengan mereka di masjid, ya. Maka pilihlah orang-orang yang dekat dengan masjid. Pilihlah orang-orang yang memang senantiasa bersama kita di masjid. Di mana kita kenalnya? Di masjid. Di mana kita jumpanya? Di masjid. Mudah-mudahan karena kebersamaan kita di masjid, maka beliau tidak akan khianat. Saya tidak mengajak kepada salah satu calon, tapi indikatornya seperti itu. Pilihlah orang yang memang membersamai kita di masjid. Kendati tidak datang hari ini tidak apa-apa. Mungkin ada yang sembunyi di belakang, ya, tidak ada masalah. Tapi ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita memilih bukan orang yang mempunyai amanah, maka itulah konsekuensi dari sebuah sistem yang diciptakan oleh manusia yang dinamakan dengan demokrasi. One man, one vote. Ya. Satu orang, satu suara. Bukan food makanan. One man, one vote. Satu orang, satu suara. Tidak ada beda orang yang mabuk, ya, sama bapak ibu yang taat kepada Allah, suaranya dalam hal demokrasi. Tidak ada beda. Maka pilih orang yang salat, orang yang pergi ke masjid. Karena ini penting sekali. Di sini banyak calegnya, banyak di antara caleg-caleg tersebut adalah memang jamaah di sini dan mempunyai komitmen untuk pembangunan desa dan pembangunan di orang-orang yang ada di desa ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan la imana liman la amanata, la imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahdalah.
Tidak beriman bagi orang yang tidak mempunyai amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memelihara janji. Ini dua hal yang memang selalu dikaitkan antara orang yang tidak beriman apabila mereka tidak mempunyai amanah, dan yang kedua adalah orang yang tidak beragama apabila orang tersebut adalah orang yang tidak memelihara janjinya. Ada sebuah hadis dalam berkongsi, dalam bersyarikat, hadis Rasulullah SAW, ana thalithun syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Aku merupakan pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama ma lam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satu di antara keduanya tidak berkhianat. Ini merupakan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Pada saat saya bertransaksi dengan Pak Mus, membuat hubungan kerja dengan Pak Mus, maka pihak ketiga itu adalah Allah yang akan memproteksi kita, yang akan menjaga kita, yang akan menjamin transaksi kita, kerjasama kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan bagaimana indahnya perjanjian antara dua orang mukmin itu diikut campuri oleh Allah dengan pihak ketiganya selama mereka tidak saling mengkhianati. Tapi begitu seseorang sudah mengkhianati, bahasa lainnya olah. Kalau sudah ada olah.com itu sudah bahaya. Sudah bahaya dalam hal apapun. Misalnya dalam hal kerjasama, kita ada jualan, kita kasih modal kepada teman kita. Kenapa kita mau kasih modal tersebut? Karena kita mempercayai bahwasanya ada pihak ketiga yang akan melindungi usaha kita, yaitu adalah Allah. Bahkan ini jauh lebih hebat daripada asuransi perlindungannya. Kalau asuransi tidak seberapa. Cobalah Bapak Ibu masuk asuransi. Kalau kecelakaan tunggal dibayar enggak? Enggak akan dibayar. Tapi kalau ini semua akan dijamin oleh Allah. Selama apa? Selama dua orang tersebut tidak berkhianat. Khianatnya apa? Dia membohongi temannya. Begitu misalnya dia mendapatkan laba, dia akan memaparkan semua hasil laba dari usahanya. Sama-sama. Dia tulis semuanya, biaya perinciannya. Nah, paling banyak terjadi kegagalan dalam hal berbisnis itu dikarenakan adanya khianat di antara salah satu keduanya. Yang kasih modal biasa-biasa saja, yang katakanlah misalnya yang berusaha, dia sudah bisa buat rumah lain, sudah bisa nikah lain, sedangkan yang kasih modal biasa-biasa saja, kehidupannya tidak berubah. Pengkhianatan inilah yang membuat usaha tersebut bisa bankrupt, bisa bangkrut, bisa tidak sukses. Maka pada saat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengingat tentang warning, tentang larangan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya tidak boleh berkhianat tersebut, maka itu akan mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Namun pada saat seseorang berkhianat, maka dia telah terjerumus ke dalam dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Hadis dari Rasulullah SAW, iyyakum wal khiyana fa innaha bi'satil bitana, dan jauhilah kalian itu dari khianat, sesungguhnya khianat tersebut adalah seburuk-buruk bitanah. Seburuk-buruk bitanah itu adalah orang yang memang takut akan kelaparan. Padahal dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwasanya standarisasi kaya dalam Islam itu sangat gampang. Seseorang itu ka'annahu hizad dunia, bahwasanya seseorang itu mempunyai dunia beserta isinya. Standarnya sangat gampang, indikatornya sangat gampang. Apa yang dikatakan oleh Rasul? Man indahu qut, barang siapa yang punya makanan untuk satu hari saja dan sehat badannya dan dia mempunyai keimanan. Man asbaha minkum aminan, barang siapa yang subuh kalian, pagi kalian itu terbangun dalam keadaan beriman. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dalam keadaan beriman.
Dalam keadaan beriman bagaimana? Dalam keadaan kita bangun subuh dan sudah melakukan salat subuh berjamaah. Ini beriman. Dan kita sehat badan, tidak sakit-sakit, tidak kena asam urat, tidak kena stroke, tidak kena kolesterol. Sanggup kita ke masjid dan pulang dari sini kalau yang tidak berpuasa wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan untuk hari ini. 3 ini indikator seseorang itu ka'annahu hizd dunya, seakan-akan dia telah mempunyai dunia beserta isi. Ini standarisasinya. Maka orang yang khianat itu adalah orang yang paling buruk kondisinya. Kenapa? Karena hanya dia takut akan kelaparan, takut akan tidak mempunyai makanan apa yang akan dia konsumsikan untuk hari ini. Maka tidak perlu, apalagi badan sebesar misalnya seperti saya ini, kalaupun tidak ada makanan 10 hari nggak akan mati. Boleh nanti konsultasi sama ahli gizi. Kita yang agak-agak berisi sedikit nih, ya, 10 hari nggak makan itu nggak akan mati, selama kita punya minum untuk kita minum. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah SAW, hakadha ahlun nar wa dzakara rijalan la yakhfa lahu ta'amun wa indaka illa khana. Begitulah kondisi ahli neraka. Lalu beliau menyebutkan salah satu di antara mereka adalah orang laki-laki yang tidak nampak ketamakan baginya walau sedikit, melainkan ia mengkhianatinya. Ada orang yang memang sama sekali tidak tergiur ya, dengan makanan, dengan tapi dia mempunyai sifat yang dinamakan dengan khianat. Maka Rasulullah SAW mengkategorikan orang tersebut kepada ahli neraka, dan mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai khianat. Hari ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Ini merupakan sebuah nikmat yang terbesar. 1 bulan lagi kita akan memasuki dengan bulan Ramadan. Perbaiki segala aspek yang selama ini masih kurang dalam tatanan kehidupan kita. Saya berulang kali mengatakan Rajab itu merupakan bulan tempat kita untuk menanam benih. Sya'ban itu adalah bulan kita memupukinya. Kalau dulu kita menanam benih sudah mulai puasa Senin Kamis, sudah membiasakan diri. Nah, kali ini kita memang harus sering memang berpuasa di bulan yang nyaris Rasul itu berpuasa sebulan penuh. Maka saya salut dengan salah seorang jamaah kita. Beliau sudah berpuasa Sya'ban itu sekitar 15 tahun. Full, kecuali 2 hari tidak berpuasa ya, kecuali 2 hari. Untuk apa? Mengimplementasikan hadis Rasulullah SAW. 2 atau 3 hari hanya beliau tidak berpuasa Sya'ban, yang lainnya semuanya full beliau berpuasa. Kenapa? Karena beliau ingin membuktikan kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk di antara golongan-golongan yang apabila kita telah mengetahui bahwasanya ini adalah amanat dari Allah, maka kita mengkhianati amanat tersebut. Semoga beberapa ayat dan hadis yang telah kita bacakan tadi membuat kita bertambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.